Selamat pagi, anak-anak TKA. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Anak-anak, sudah siap belajar kan? Yuk kita dengarkan pelajaran hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda yang mulia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya.
Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak-anak, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan, tugas anak-anak buka buku paketnya ya halaman 2. Kita mau mewarnai gambar. Nah, di sini anak-anak mewarnainya yang rapi ya. Tidak boleh keluar garis. Setelah selesai, anak-anak boleh tulis tanggal. Ibu tunggu ya fotonya. Selanjutnya, ibu guru mau menjelaskan tentang tempat rekreasi. Nah, ada banyak anak-anak tempat rekreasi. Salah satunya pantai. Nah, ibu guru sangat senang ke pantai karena ibu guru bisa berenang, bisa main pasir juga di pantai, main bola sama saudara-saudara. Nah, kalau anak-anak berenang di pantai, anak-anak harus hati-hati ya. Tidak boleh terlalu jauh dari orang tua, nanti bisa tenggelam. Jangan lupa pakai pengamannya seperti balon atau pelampung. Ada juga tempat rekreasi yang lain, namanya apa nih? Benar, namanya gunung. Wah, udara di sini sangat sejuk. Sejuk sekali. Kita biasanya naik mobil dulu biar ke gunung. Kita ntar melihat gunung yang tinggi sekali, warnanya hijau. Siapa sudah pernah ke gunung? Iya, di puncak ada. Dingin ya anak-anak ya. Nah, ada lagi tempat wisata namanya museum. Di sini tempat apa sih Bu Guru? Di sini anak-anak bisa melihat barang-barang antik bersejarah semua ditaruh di dalam museum. Kalau kita ke museum, kita mendapatkan ilmu. Kita bisa tahu ini apa sih? Karena di museum itu barang-barangnya sebenarnya yang belum ada waktu kita lahir atau barang-barang antik. Siapa sudah pernah ke museum? Iya, anak-anak harus sering-sering ke museum biar pengetahuan anak-anak bertambah. Nah, tempat wisata selanjutnya adalah taman. Nah, kalau di sini kayak Dufan lah. Nah, anak-anak kalau di taman kita bisa naik apa nih? Kamedi puter, iya. Biang lala, iya. Tapi ingat anak-anak harus hati-hati. Karena di taman ini biasanya penuh orang. Jadi anak-anak jangan jauh-jauh ya dari mami papinya ya. Jadi dari semuanya anak-anak suka pergi kemana? Pantai, gunung, taman, atau museum? Nanti anak-anak bisa pilih ya di tugasnya. Nih, setelah Ibu jelaskan tentang tempat rekreasi, kesukaan anak-anak, anak-anak buka buku paketnya halaman 6. Kita mau menebalkan garis. Nah, anak-anak pilih tempat rekreasi mana yang anak-anak suka. Pantai, gunung, museum, atau taman. Nah, habis anak-anak pilih, anak-anak tulis deh. Bisa ya? Bisa 2, bisa.
Bisa 3 bisa. Jangan lupa anak-anak lingkarin ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa tempel stiker dan tulis tanggal. Ibu tunggu ya fotonya. Anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa banyak makan buah dan sayur-sayuran. Anak-anak juga bisa berolahraga. Tuhan Yesus memberkati.